Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semuanya. Selamat siang, Bu. Oke, semoga siang hari ini Ananda dalam keadaan sehat semuanya, tetap semangat, jadi bisa menerima pembelajaran pada siang hari ini dengan baik. SMA 2, tetap bersatu, Tetap bersatu, semangat. tetap semangat. Matematika bisa. Saya ulangi lagi ya, sekali lagi ya. Matematika bisa. Oke, terima kasih Ananda semuanya sudah semangat walaupun siang ya gitu ya. Jadi energi yang tersisa ini jangan kita sia-siakan. Oke, sebelum kita mulai, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Adi. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran siang ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Adi. Jadi kalau saya lihat ini dari wajah tampan, wajah cantik, semuanya ini udah masuk room. Semuanya kecuali, udah masuk semuanya ya. Terima kasih untuk hadir tepat waktu, Ananda semuanya. Lain kali saya harap juga seperti itu, dipertahankan prestasinya untuk masalah disiplin waktunya. Baiklah, pada siang hari ini, Ibu akan mempresentkan mengenai materi kita. Sebentar, Ibu tayangkan terlebih dahulu ya. Matematika bisa. Sudah kelihatan anak-anak semuanya? Belum, Bu. Yang present belum keluar. Oke, saya coba lagi. Oke. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Oke. Let's start. Berarti hari ini kita akan belajar mengenai aturan sinus. Jadi bukan sekolah saja yang punya aturan, bukan di rumah saja yang punya aturan dalam trigonometri, kita juga punya aturan yang namanya aturan sinus. Jadi apa gunanya aturan? Kalau dalam kehidupan sehari-hari kan supaya kita lebih terarah. Makanya dibuatlah peraturan-peraturan. Jadi aturan sinus dalam matematika, apalagi dalam trigonometri, aturannya untuk apa? Nah, kita temukan bersama ya. Matematika Bisa. Saya kemarin sempat FYP IG-nya Adi ini, saya pernah lihat dia berada di suatu pelabuhan. Sepertinya itu di pelabuhan Sungai Duku yang ada di Kabupaten Siak. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti inilah ya. Nah, betul Adi, kamu kemarin ke foto-foto habis itu upload di IG bersama seseorang di sini? Iya, Bu. Oke. Betul. Ketahuan jadi. Salah satu penerapan rumus aturan sinus dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kita bisa menghitung panjang dari sebuah kapal laut yang akan bersandar di dekat mercusuar dengan menggunakan sudut deviasi seseorang, atau seseorang itu adalah pengamat berarti ya, yang sedang berada di atas mercusuar dengan melihat bagian depan dan bagian belakang kapal. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, rumus aturan sinus ini juga berguna untuk menentukan koordinat dan jarak dari pantai kapal ke kapal. Nah, yang proses menentukan koordinat dan jarak dari pantai ke kapal ini dinamakan proses triangulasi. Jadi kalau kalian berada di tepi pantai, boleh tuh kalian sombong sedikit,
Oh, saya bisa nih menentukan koordinat, ada aturannya, ada prosesnya. Proses itu namanya triangulasi gitu ya. Apa itu triangulasi? Triangulasi itu adalah proses mencari koordinat dan jarak sebuah titik dengan mengukur sudut antara titik tersebut dan dua titik referensi lainnya yang sudah diketahui posisi dan jarak antara keduanya. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau mengingatkan dulu nih, untuk menemukan ini kita harus paham dulu dari materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai perbandingan trigonometri. Ada berapa perbandingan trigonometri yang kalian ketahui? Rena, Ada 3, Bu. apa Yang saya saja? tahu. Ya, apa saja? Sinus, Ya, kosinus, tangen. oke. Yang lain? Ada yang tahu yang lainnya? Sinus, kosinus, tangen, udah benar Rena, bagus. Berarti ingatannya top chair ini, gizinya cukup Rena ini ya. Oke, Iya, kita banyak lihat. gizi saya, Bu. Oke, kita lihat ini. Mengenai perbandingan trigonometri untuk segitiga siku-siku. Saya yang lain, kalau sudah dilihatkan tentang segitiga siku-siku ini, saya yakin kalian masih ingat tentang pembelajaran minggu lalu mengenai perbandingan trigonometri. Ini ada alfanya di sudut O, ya. Berarti depan si alfa ini adalah Y, miringnya adalah R, R, di samping si alfa ada X. X. Nah, untuk perbandingan nilai sin alfa, rumusnya adalah apa tadi Rena? Kalau untuk sin alfa, depan per miring. Oke, bagus. Cosnya Kemudian untuk kosinus alfa, samping per miring. bagus. Kemudian untuk tangen alfa, depan per samping, Bu. Mantap. Bagaimana Siran? Masih ada yang Siran ketahui yang lainnya, perbandingan trigonometri lainnya selain yang 3 ini? Kotangen, Bu. Oke, bagus. Ada kotangen, kemudian ada sekan, kemudian ada kosekan. Itu basic-basicnya yang harus kalian hafal. Kemudian ini karena ini akan berkelanjutan nantinya. Aturan sinus, kemudian nanti ada yang lainnya. Dan trigonometri ini juga nanti di kelas 12 kalian akan mempelajari trigonometri, tapi sudah di-match dengan yang lainnya. Makanya sekarang kalian pondasinya harus kuat dulu, supaya bisa menghadapi masa depan dengan baik. Matematika? Bisa. Terima kasih Rena dan Siran. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah untuk menemukan rumus aturan sinus itu seperti apa, kemudian menggunakannya mencari nilai-nilai unsur dalam satu segitiga, dan nanti ada masalah yang diberikan, kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Matematika? Bisa. Terima kasih. Ini pembagian kelompoknya saya acak dari kelompok yang minggu lalu. Kalau kemarin Okta temannya Pardo, sekarang saya ganti gitu ya. Okta dan Siran, Rena, maaf, Rena dan Pardo, Rahmi dan Adi, Lailal dan Supriyono, Vivi dan Raihan. Oke? Ya, Bu. Sekarang Ya, Bu. kita akan mengamati LKPD yang sudah saya bagikan. Di dalam kelompoknya, ini yang ada di LKPD-nya, silakan dilihat terlebih dahulu mengenai menara yang ada di mercusuar. Oke. Pernahkah kalian melihat kapal yang berada di sekitar laut? Ada kalanya kapal di laut itu sedang berlabuh di dekat mercusuar. Nah, dengan memperhatikan sudut yang terbentuk dan tinggi dari mercusuar, kita dapat menentukan panjang kapalnya. Dapatkah kamu menentukannya berapa panjang kapal tanpa mengetahui
eh, pembelajaran kita ini, nah coba dulu, bisa nggak kira-kira pakai cara apa dulu yang kalian ketahui dengan ini? Kalau tidak bisa, ada nggak yang bisa? Oh gitu aja Bu, ditarik kapalnya gitu ya. Nah kita lihat, ini tadi masalahnya. Kemudian, nah ini silakan dibaca LKPD, ini masalah yang ada di LKPD, silakan dicek, bekerja di dalam kelompok, temukan apa-apa saja yang ada di dalam masalah ini. Nanti saya akan cek keaktifan kelompok, saya akan menilai, mengobservasi keaktifan kelompok. Nah, kemudian bagaimana cara kalian bekerja di dalam kelompok, bekerja sama, seperti itu ya. Kemudian nanti yang ini harus betul-betul kalian pahami. Setelah ini nanti ada tes formatif yang akan saya berikan. Ya, jadi ini tolong sungguh-sungguh kalian kerjakan supaya nanti di tes formatif kalian nilainya bisa dapat 100 semuanya. Matematika bisa. Silakan diamati LKPD-nya. Baca terlebih dahulu, diskusikan. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan boleh bertanya kepada teman atau kepada saya. Nanti hasil diskusinya akan dipresentasikan, kelompok yang akan tampil, saya yang akan tunjukkan. Oke? Jadi, tidak saya tunjuk sekarang, nanti. Jadi, sudah selesai, saya yang tunjukkan. Jadi, kalian harus siap dulu semuanya. Matematika. Bisa. Oke, silakan bekerja dalam kelompoknya. Ya, Bu. Pardo nggak mau kerja, Bu. Saya aja yang kerja, kita kelompok ini, Bu. Pardo, bantu temannya, setidaknya Rena yang mencari, kamu yang catat, gitu ya. Jadi bekerja sama yang baik dan benar di dalam kelompok. Dari kemarin juga saya lihat Pardo agak kurang nih partisipasinya, walaupun temannya sekarang sudah saya ganti. Semangat ya Pardo ya. Hukum aja Pardo tuh, Bu. Ya, nanti ada hukuman spesial untuk Pardo. Pardo saya berilah quote of the day biar semangat ini ya Pardo. Nah, siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Jadi setiap melakukan sesuatu itu, kita harus bersungguh-sungguh. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Oke, Pardo? Semangat, Pardo. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, sepertinya ini sudah ada beberapa kelompok yang sudah mengarah ini, sudah menemukan step by step-nya yang ada di LKPD. Saya lihat ini kelompok Siran sudah 70% ini, kelompok yang lain saya harap sudah ini juga ya. Kami udah, Bu, kelompok kami, Bu. Wah, mantap Rahmi. Kelompok Rahmi pintar. Oke, Siran. Ya, Bu. Kelompok Siran. Saya lihat udah selesai. Kelompok yang lain juga sudah 90% ini. Tinggal melengkapi. Saya minta untuk kelompok Siran mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke ya, silahkan. Siran untuk yang pertama, kita akan menemukan aturan sinus itu seperti apa gitu ya. Nah, bagaimana hasil dari penemuan? Kelompok Siran, silakan Siran. Baik, Bu. Dari masalah konseptual tadi bisa kita gambarkan ya segitiganya. Oke. Maka kita perhatikan yang pertama dalam segitiga siku-siku AEC, siku-siku di E. Maka berlaku sin A sama dengan CE per B. Ya. CE sama dengan B sin A, itu persamaan satu. Oke. Dalam segitiga BEC, sin B sama dengan CE per A. Atau CE sama dengan A dikali sin B. Persamaan 2, Bu. Oke. Bagaimana kelompok yang lain? Setuju dengan pendapat Siran? Ada yang sama? Bagaimana? Sama dengan Siran, Bu. Oke, mantap. Berarti untuk langkah 1 dan langkah 2 sukses.
kuncinya adalah kalian itu, kuncinya untuk melanjutkan, paham dulu yang depan itu yang mana. Jadi sisi itu saya ingatkan sekali lagi, sisi di depan sudut dilambangkan dengan huruf kecil. Sudut itu selalu dengan huruf besar. Jadi tidak selalu sudut itu ABC, bisa saja KLM, yang penting dia huruf besar untuk sudut. Yang sisi itu adalah huruf kecil. Kalau salah dalam membuatkan sisinya misalnya huruf besar, nanti akan susah kalian menemukannya. Ya, ini tadi saya nampak ini kasus ini di kelompok Raihan, ya. Kelompok Raihan tadi salah menuliskan, tapi sudah diperbaiki ya Raihan ya. Iya, Bu. Oke, silakan lanjutkan tadi Siran. Baik, Bu. Berdasar 1 dan 2, Ya. A sin B sama dengan B sin A. Ya. Kemudian masing-masing ruas kita bagi dengan sin A kali sin B. Sehingga Oke, bagus. A sin B per A sin kali sin B Ya. sama dengan B sin A bagi sin A kali sin B. Iya. Maka A per sin A sama dengan B per sin B. Iya, kemudian bagus. kita perhatikan segitiga ADB, Bu. Iya. Ya. 3. Oh iya, ADB, lanjut. Iya. sin A sama dengan BD per C atau BD sama dengan C dikali sin A. Aduh, mantap itu Siran. Ya. Nah, teman sekelompoknya sudah memperoleh kesimpulannya, Siran? Ya. Jadi sin C sama dengan BD per A atau BD sama dengan A sin C. A per ya, A per Ya. sin C. Ya, lanjut. Ya. BD sama dengan tadi, ya lanjut. Ya. Berdasarkan persamaan yang kita peroleh tadi, kita kali dengan C sin A sama dengan sin A kali sin C. Iya. Sama dengan A sin C per sin A kali sin C. Oke. Demikian hingga C per sin C sama dengan A per sin A. Oke, Maka bagus. diperoleh kesimpulan akhirnya A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C, Bu. Oke. Bagaimana kelompok yang lain? Tadi kelompok Siran memperoleh A per sin A, B per sin B B per sin sudut B sama dengan C sama per dengan C sin per sin sudut C. C, Bu. Bagaimana kelompok lain? Betul atau tidak pekerjaan dari kelompok Siran? Betul, Bu. Betul. Oke, terima kasih Siran. Mari kita beri aplaus dulu untuk kelompok Siran. Matematika bisa. Bisa. Bagus, kelompok Siran, terima kasih. Sekarang untuk masalah yang kedua. Nah, yang ini menentukan, sudah kita temukan, sekarang kita pakai yang sudah ditemukan oleh kelompok Siran ini tentang aturan sinus ke dalam masalah yang ada di masalah 1 di LKPD. Saya minta kelompok siapa ya? Saya minta kelompok Rahmi. Silakan kelompok Rahmi. Saya lihat tadi gambar ilustrasi dari kelompok Rahmi ini bagus nih. Jadi dia bisa jadi seorang seniman juga sepertinya. Walaupun ilustrasinya belum terlalu mengarah, tapi saya pikir itu sudah lumayan untuk menyelesaikan soal ini. Silakan Rahmi. Terima kasih, Bu. Kelompok kami tadi udah ngerjakan. Ya. Diketahui tinggi menara dari permukaan air laut itu sama dengan CD, Iya. itu 1,75 ditambah 25 ditambah 13,25 sama dengan 40 meter. Oke. Kemudian sudut deviasi dari puncak D antara dasar permukaan laut dengan bagian belakang kapal itu sama dengan sudut CDA itu 60 derajat, Bu. Ya, bagus. Kemudian sudut deviasi dari puncak D antara dasar permukaan laut dengan bagian depan kapal itu sama dengan sudut
BD, Bu, itu 40 derajat. Ya. Jadi, Bu, sin 50 sama dengan 40 per BD. Jadi Ya. BD itu sama dengan 40 per sin 50. Itu sama Ya. dengan 51,95 meter. Kemudian panjang kapalnya itu sama dengan AB, Bu. Ya. Jadi pakai aturan AB per sin sudut BDA sama dengan BD per sin sudut BAD. Jadi Ya. AB per sin 20 sama dengan BD per sin 30. Kemudian sin 20 itu saya tadi pakai kalkulator, Bu. Boleh menggunakan kalkulator saintifik ya. Ya, Untuk Bu. mencari misalnya sin 40, kita kan nggak hafal. Ya, Kalau nah misalnya istimewa untuk nih, sin, Bu. ya kalau untuk sudut-sudut istimewa saya rasa udah bisa semuanya Ya. ya. Tapi kalau Ya, untuk Bu. yang lain boleh, bagus Rami. Bisa kita menggunakan kalkulator saintifik. Silakan lanjutkan. Ya, AB per sin 20 itu 0,34 sama dengan 51,95 dibagi dengan 0,5. Jadi AB-nya tuh dapatnya 35,33 meter. Jadi panjang kapal yang saya tumpangi itu adalah 35,33 meter, Bu. Oke. Terima kasih Rahmi, sudah mantap sekali. Tapi kita tanyakan dulu nih sama teman-temannya yang lain. Bagaimana yang lain? Jawabannya siapa tahu ada punya persepsi lain untuk mencari panjang kapal dari seorang pengamat yang ada di mercusuar. Bagaimana dengan tampilan yang sudah ditampilkan oleh Rahmi tadi? Bagaimana? Kelompok yang lain? Kelompok Siran seperti apa hasilnya, sama atau tidak? Sama, Bu. Sama, cuman tadi saya lihat Bu, dengan Rahmi. Ya, saya tadi lihat di kelompok Okta dan kelompok Raihan itu gambarnya tolong ilustrasinya ya. Ilustrasinya tolong diperbaiki lagi. Ya setidaknya pakai roll lah gitu untuk menggambar segitiganya. Ya. Oke. Mau garis penggarisnya. Oke, terima kasih semuanya. Matematika bisa. Bisa. Nah, dari tadi kelompok Siran sudah menemukan, kemudian kelompok Rahmi sudah menyelesaikan masalah. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari aturan sinus ini? Apa kesimpulannya kira-kira? Saya minta lagi nih. Kelompok Okta lagi yang belum ini ya, kelompok Okta. Silakan kelompok Okta. Raihan atau Okta yang membacakan nih? Okta dulu, nanti baru Raihan. Nanti nilainya sama-sama. Yang aktif pada siang hari ini, yang tetap semangat pada siang hari ini dapat nilai plus semuanya. Silakan Okta. Aturan sinus, Bu. Ya, apa yang kau peroleh? A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C, Bu. Nah, Raihan, apa? Ya, Bu. Dalam setiap segitiga ABC sembarang dengan Ya. BC sama dengan A, AC sama dengan B, AB sama dengan C, dengan sudut-sudutnya, sudut C, sudut A, dan sudut B, perbandingan panjang sisi dan sinus sudut yang berhadapan dengan sisi tersebut mempunyai nilai yang sama, Bu. Nah, bagus. Terima kasih Okta dan Raihan. Tetap semangat ya. Bagaimana untuk kelompok yang lain? Sudah pahamkah mengenai aturan sinus ini yang kita pelajari tadi? Sudah, Bu. Oke. Paham, Ya, karena semuanya tadi semangat. Tadi semangat, saya sudah lihat sudah benar, hampir benar ya, bukan benar secara keseluruhan, hampir benar. Jadi untuk lebih mengetahui pemahaman kita, saya akan adakan tes formatif atau satu soal mengenai ini. Oke, kita lihat masalah ini ya. Masalahnya mengenai
seorang, Ferry, ada 2 orang, Ferry dan Wawan, mempunyai tinggi badan sama dan berada pada posisi segaris dengan Masjid Agung An-Nur. Tentu ini Masjid Agung kebanggaan kita yang ada di Riau ya, yang berada di Pekanbaru. Nah, jarak antara Ferry dan Wawan itu adalah 330 meter. Nah, puncak Masjid Agung An-Nur, ini suara siapa yang berisik? Tolong diam dulu anakku. Nah, matikan dulu. Nah, pinter. Terima kasih. Nah, kita kembali ke laptop ini. Jarak antara Ferry dan Wawan itu 330 meter. Nah, puncak Masjid Agung ini sepertinya body-body si Adi dari belakang ini ya. Nah, yang dari sudut pandang Wawan, puncak Masjid Agung An-Nur ini terlihat dengan sudut elevasi 75 derajat. Jika nilai cos 15 derajat, jika nilai cos 15 derajat ini silahkan kalian pakai kalkulator saintifik untuk mencarinya. Yang pertama saya minta adalah kalian mengilustrasikan seperti yang tadi, soal masalah tadi, ilustrasikan, kemudian hitunglah jarak pandang Wawan ke puncak Masjid Agung An-Nur, kemudian jarak pandang Ferry ke puncak Masjid Agung An-Nur. Oke, silakan dikerjakan. Siapa cepat dia dapat. Matematika bisa. Semuanya. Oke, silakan dikerjakan. Wah, si Pardo ternyata udah duluan ini. Udah selesai ilustrasinya. Bakat seninya luar biasa ini ya Pardo. Adi juga udah siap. Siran juga. Waduh, untuk ilustrasi udah pintar semua saya rasa ini. Silakan, hitung jarak pandangnya. Jarak pandang Wawan ke puncak masjid menggunakan aturan sinus tadi. Saya tunggu. Si Rena sudah mengumpulkan malahan ini. Aduh, pintar sekali. Rena sudah mengumpulkan. Pardo dari tadi nggak ada kemajuan ini ya Pardo. Baru ilustrasi saja. Hitunglah jarak pandangnya. Pakai aturan sinus yang tadi. Ya Pardo. Oke. Silakan dicari. Ya Bu, saya pun sudah Bu ya. Oke, sudah dikirimkan nih, udah saya terima ini. Oke, baik, terima kasih. Matematika bisa. Oke, baiklah. Terima kasih buat Ananda semuanya. Dari pembelajaran kita pada siang hari ini, kita sudah menemukan aturan sinus dan ternyata banyak sekali yang bisa kita eksplor dari ilmu trigonometri. Mulai dari yang kemarin kita mempelajari perbandingan trigonometri, kita bisa menggunakannya dalam bidang arsitektur. Kemudian ini kita bisa eksplor lagi mengenai masalah yang pertama tadi. Banyak sekali proses dalam kehidupan sehari-hari kita ini yang menggunakan perbandingan. Ya, perbandingan trigonometri maupun aturan sinus, supaya kalian nanti lebih dipermudah lagi dalam menyelesaikan masalah-masalah. Ini ada buku tugasnya, yaitu buku siswa halaman 201 nomor 1 dan 2, dikumpulkan pada link ini. Silakan difotokan saja linknya atau nanti saya kirimkan ke grup juga bisa. Sebagai referensi, untuk kalian di rumah nanti mengerjakan tugas ini bisa dicari mengenai referensi lainnya tentang aturan sinus ini di alamat surel ini ya. Nah, tentu banyak yang lainnya di YouTube pun kalian bisa lihat. Kemudian di buku siswa pun ada yang sudah kalian pinjam di perpustakaan. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah Bu. Minggu depan ulangan Bu. Belum nak, belum. Sabar ya. Belum. Sabar. Ulangan Oke, itu Bu. pasti ada untuk menguji kalian semuanya. Yang penting kita semangat. Oke. Untuk minggu depan,
kita akan mempelajari aturan kosinus. Dia ini bersaudara, ada aturan sinus, kemudian ada aturan kosinus. Oke? Nah, untuk menutup pertemuan kita pada siang hari ini, silakan Adi membaca doa setelah belajar. Silakan Adi. Baik, baik Bu. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Adi. Ya, Bu. Oke, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semuanya. Selamat Ya, siang, Bu. Ya, Bu. Oke, semoga siang hari ini Ananda dalam keadaan sehat semuanya, tetap semangat, jadi bisa menerima pembelajaran pada siang hari ini dengan baik. SMA 2, tetap bersatu, Tetap bersatu, semangat. tetap semangat. Matematika, bisa, Bisa. Bisa. Saya ulangi lagi ya, sekali lagi ya. Matematika, bisa. 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 Oke, terima kasih Ananda semuanya sudah semangat walaupun siang ya gitu ya. Jadi energi yang tersisa ini jangan kita sia-siakan. Oke, sebelum kita mulai, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Adi. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran siang ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Adi. Jadi Ya, kalau Bu. saya lihat ini dari wajah tampan, wajah cantik, semuanya ini udah masuk room. Semuanya kecuali, udah masuk semuanya ya. Terima kasih untuk hadir tepat waktu, Ananda semuanya. Lain kali saya harap juga seperti itu, dipertahankan prestasinya untuk masalah disiplin waktunya. Baiklah, pada siang hari ini, Ibu akan mempresentkan mengenai materi kita. Sebentar, Ibu tayangkan terlebih dahulu ya. Matematika. Bisa. Oke, mantap. Bisa. Sudah kelihatan anak-anak semuanya? Belum, Bu. Yang present belum keluar. Oke, saya coba lagi. Oke. Udah kelihatan ya? Ya, Sudah, Bu. Oke. Sudah, Let's start. Bu. Berarti hari ini kita akan belajar mengenai aturan sinus. Jadi bukan sekolah saja yang punya aturan, bukan di rumah saja yang punya aturan dalam trigonometri, kita juga punya aturan yang namanya aturan sinus. Jadi apa gunanya aturan? Kalau dalam kehidupan sehari-hari kan supaya kita lebih terarah. Lebih terarah, makanya dibuatlah peraturan-peraturan. Jadi aturan sinus dalam matematika, apalagi dalam trigonometri, aturannya untuk apa? Nah, kita temukan bersama ya. Matematika. Bisa. Bisa. Saya kemarin sempat FYP IG-nya Adi ini, saya pernah lihat dia berada di suatu pelabuhan. Sepertinya itu di pelabuhan Sungai Duku yang ada di Kabupaten Siak. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti inilah ya. Nah, betul Adi, kamu kemarin ke foto-foto habis itu upload di IG bersama seseorang di sini? Iya, Bu. Oke. Betul. Ketahuan jadi.
Salah satu penerapan rumus aturan sinus dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kita bisa menghitung panjang dari sebuah kapal laut yang akan bersandar di dekat mercusuar dengan menggunakan sudut deviasi seseorang, atau seseorang itu adalah pengamat berarti ya, yang sedang berada di atas mercusuar dengan melihat bagian depan dan bagian belakang kapal. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, rumus aturan sinus ini juga berguna untuk menentukan koordinat dan jarak dari pantai kapal ke kapal. Nah, yang proses menentukan koordinat dan jarak dari pantai ke kapal ini dinamakan proses triangulasi. Jadi kalau kalian berada di tepi pantai, boleh tuh kalian sombong sedikit. Oh, saya bisa nih menentukan koordinat, ada aturannya, ada prosesnya. Proses itu namanya triangulasi gitu ya. Apa itu triangulasi? Triangulasi itu adalah proses mencari koordinat dan jarak sebuah titik dengan mengukur sudut antara titik tersebut dan dua titik referensi lainnya yang sudah diketahui posisi dan jarak antara keduanya. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau mengingatkan dulu nih, untuk menemukan ini kita harus paham dulu dari materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai perbandingan trigonometri. Ada berapa perbandingan trigonometri yang kalian ketahui? Rena? Ada 3, Bu. Apa Yang saya saja? tahu. Ya, apa saja? Sinus, Ya. kosinus, tangan. Oke. Yang lain? Ada yang tahu yang lainnya? Sinus, kosinus, tangen. Udah benar, Rena. Bagus. Berarti ingatannya top tier ini. Gizinya cukup, Rena ini ya. Oke. Iya, banyak lihat. gizi saya, Bu. Oke, kita lihat ini. Mengenai perbandingan trigonometri untuk segitiga siku-siku. Saya yang lain, kalau sudah dilihatkan tentang segitiga siku-siku ini, saya yakin kalian masih ingat tentang pembelajaran minggu lalu mengenai perbandingan trigonometri. Ini ada alfanya di sudut O, ya. Berarti depan si alfa ini adalah Y, miringnya adalah R, di samping si alfa ada X. Nah, untuk perbandingan nilai sin alfa, rumusnya adalah apa tadi, Rena? Kalau untuk sin alfa, depan per miring. Oke, bagus. Cosnya? Kemudian untuk kosinus alfa, samping per miring. Bagus. Kemudian untuk tangan alfa, depan per samping, Bu. Mantap. Bagaimana? Siran? Masih ada yang Siran ketahui yang lainnya, perbandingan trigonometri lainnya selain yang 3 ini? Kotangen, Bu. Oke, bagus. Ada kotangen, kemudian ada sekan, kemudian ada kosekan. Itu basic-basicnya yang harus kalian hafal. Kemudian ini karena ini akan berkelanjutan nantinya. Aturan sinus, kemudian nanti ada yang lainnya. Dan trigonometri ini juga nanti di kelas 12 kalian akan mempelajari trigonometri, tapi sudah di-match dengan yang lainnya. Makanya sekarang kalian pondasinya harus kuat dulu, supaya bisa menghadapi masa depan dengan baik. Matematika? Bisa. Terima kasih Rena dan Siran. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah untuk menemukan rumus aturan sinus itu seperti apa, kemudian menggunakannya mencari nilai-nilai unsur dalam suatu segitiga, dan nanti ada masalah yang diberikan, kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Matematika? Bisa. Terima kasih. Ini pembagian kelompoknya saya acak dari kelompok yang minggu lalu. Kalau kemarin Okta temannya Pardo, sekarang saya ganti gitu ya. Okta dan Siran, Rena dan Pardo, Rahmi dan Adi, Lailal dan Supriyono, Vivi dan Raihan. Oke?
Ya, Bu. Sekarang Ya, Bu. kita akan mengamati LKPD yang sudah saya bagikan. Di dalam kelompoknya, ini yang ada di LKPD-nya, silakan dilihat terlebih dahulu mengenai menara yang ada di mercusuar. Oke. Pernahkah kalian melihat kapal yang berada di sekitar laut? Ada kalanya kapal di laut itu sedang berlabuh di dekat mercusuar. Nah, dengan memperhatikan sudut yang terbentuk dan tinggi dari mercusuar, kita dapat menentukan panjang kapalnya. Dapatkah kamu menentukannya berapa panjang kapal tanpa mengetahui pembelajaran kita ini? Nah, coba dulu. Bisa nggak kira-kira pakai cara apa dulu yang kalian ketahui dengan ini? Kalau tidak bisa, ada nggak yang bisa? Oh, gitu aja, Bu. Ditarik kapalnya, gitu ya. Nah, kita lihat. Ini tadi masalahnya. Kemudian, nah ini silakan dibaca LKPD. Ini masalah yang ada di LKPD. Silakan dicek. Bekerja di dalam kelompok. Temukan apa-apa saja yang ada di dalam masalah ini. Nanti saya akan cek keaktifan kelompok. Saya akan menilai, mengobservasi keaktifan kelompok. Nah, kemudian bagaimana cara kalian bekerja di dalam kelompok, bekerja sama, seperti itu ya. Kemudian nanti yang ini harus betul-betul kalian pahami. Setelah ini nanti ada tes formatif yang akan saya berikan. Ya, jadi ini tolong sungguh-sungguh kalian kerjakan supaya nanti di tes formatif kalian nilainya bisa dapat 100 semuanya. Matematika bisa. Bisa. Silakan diamati LKPD-nya. Baca terlebih dahulu, diskusikan. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan boleh bertanya kepada teman atau kepada saya. Nanti hasil diskusinya akan dipresentasikan, kelompok yang akan tampil, saya yang akan nunjukkan. Oke? Jadi, tidak saya tunjuk sekarang, nanti. Jadi, sudah selesai, saya yang tunjukkan. Jadi, kalian harus siap dulu semuanya. Matematika. Bisa. Oke, silakan bekerja dalam kelompoknya. Ya, Bu. Pardo nggak mau kerja, Bu. Saya aja yang kerja, kita kelompok ini, Bu. Pardo, bantu temannya. Setidaknya Rena yang mencari, kamu yang catat, gitu ya. Jadi bekerja sama yang baik dan benar di dalam kelompok. Dari kemarin juga saya lihat Pardo agak kurang nih partisipasinya, walaupun temannya sekarang sudah saya ganti. Semangat ya Pardo ya. Hukum aja Pardo tuh, Bu. Ya, nanti ada hukuman spesial untuk Pardo. Pardo saya berilah quote of the day biar semangat ini ya Pardo. Nah, siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Jadi setiap melakukan sesuatu itu, kita harus bersungguh-sungguh. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Oke, Pardo? Semangat, Pardo. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, sepertinya ini sudah ada beberapa kelompok yang sudah mengarah ini, sudah menemukan step by step-nya yang ada di LKPD. Saya lihat ini kelompok Siran sudah 70% ini, kelompok yang lain saya harap sudah ini juga ya. Kami udah, Bu, kelompok kami, Bu. Wah, mantap Rahmi. Kelompok Rahmi pintar. Oke, Siran. Ya, Bu. Kelompok Siran. Saya lihat udah selesai. Kelompok yang lain juga sudah 90% ini. Tinggal melengkapi. Saya minta untuk kelompok Siran mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke ya, silahkan. Siran untuk yang pertama, kita akan menemukan aturan sinus itu seperti apa gitu ya. Nah, bagaimana hasil dari penemuan? Kelompok Siran, silakan Siran.
Baik Bu, dari masalah konseptual tadi bisa kita gambarkan ya segitiganya. Maka kita perhatikan yang pertama dalam segitiga siku-siku AEC, siku-siku di E. Maka berlaku sin A sama dengan CE per B. CE sama dengan B sin A, itu persamaan satu. Dalam segitiga BEC, sin B sama dengan CE per A. Atau CE sama dengan A dikali sin B. Persamaan 2, Bu. Oke. Bagaimana kelompok yang lain? Setuju dengan pendapat Siran? Ada yang sama? Bagaimana? Sama dengan Siran, Bu. Oke, mantap. Berarti untuk langkah 1 dan langkah 2 sukses. Kuncinya adalah kalian itu, kuncinya untuk melanjutkan, paham dulu yang depan itu yang mana. Jadi sisi itu saya ingatkan sekali lagi, sisi di depan sudut dilambangkan dengan huruf kecil. Sudut itu selalu dengan huruf besar. Jadi tidak selalu sudut itu ABC, bisa saja KLM, yang penting dia huruf besar untuk sudut. Yang sisi itu adalah huruf kecil. Kalau salah dalam membuatkan sisinya misalnya huruf besar, nanti akan susah kalian menemukannya. Ya, ini tadi saya nampak ini kasus ini di kelompok Raihan, ya. Kelompok Raihan tadi salah menuliskan, tapi sudah diperbaiki ya Raihan ya. Iya, Bu. Oke, silakan lanjutkan tadi Siran. Baik Bu, berdasar 1 dan 2. Ya. A sin B sama dengan B sin A. Ya. Kemudian masing-masing ruas kita bagi dengan sin A kali sin B. Sehingga Oke, bagus. A sin B per A sin kali sin B sama dengan B sin A bagi sin A kali sin B. Iya. Maka A per sin A sama dengan B per sin B. Iya, kemudian bagus. kita perhatikan segitiga ADB, Bu. Iya. Ya. Ketiga. Oh iya, ADB, lanjut. Iya. sin A sama dengan BD per C atau BD sama dengan C dikali sin A. Aduh, mantap itu Siran. Nah, teman sekelompoknya sudah memperoleh kesimpulannya, Siran? Ya. Jadi sin C sama dengan BD per A atau BD sama dengan A sin C. A per ya, A per sin C. Ya, lanjut. BD sama dengan tadi, ya lanjut. Ya. Berdasarkan persamaan yang kita peroleh tadi, kita kali dengan C sin A sama dengan sin A kali sin C. Iya. Sama dengan A sin C per sin A kali sin C. Oke. Demikian hingga C per sin C sama dengan A per sin A. Oke, bagus. Maka diperoleh kesimpulan akhirnya A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C, Bu. Oke. Bagaimana kelompok yang lain? Tadi kelompok Siran memperoleh A per sin A, B per sin B, B per sin sudut B, sama dengan C per sin sudut C. Bu. Bagaimana kelompok lain? Betul atau tidak pekerjaan dari kelompok Siran? Betul, Bu. Betul. Oke, terima kasih Siran. Mari kita beri aplaus dulu untuk kelompok Siran. Matematika bisa. Bagus, kelompok Siran, terima kasih. Sekarang untuk masalah yang kedua. Nah, yang ini menentukan, sudah kita temukan, sekarang kita pakai yang sudah ditemukan oleh kelompok Siran ini tentang aturan sinus ke dalam masalah yang ada di masalah 1 di LKPD. Saya minta kelompok siapa ya? Saya minta kelompok Rahmi. Silakan kelompok Rahmi. Saya lihat tadi gambar ilustrasi dari kelompok Rahmi ini bagus nih. Jadi dia bisa jadi seorang seniman juga sepertinya. Walaupun ilustrasinya belum terlalu
mengarah, tapi saya pikir itu sudah lumayan untuk menyelesaikan soal ini. Silakan Rahmi. Terima kasih Bu. Kelompok kami tadi udah ngerjakan. Ya. Diketahui tinggi menara dari permukaan air laut itu sama dengan CD. Iya. Itu 1,75 ditambah 25 ditambah 13,25 sama dengan 40 meter. Oke. Kemudian sudut deviasi dari puncak D antara dasar permukaan laut dengan bagian belakang kapal itu sama dengan sudut CDA itu 60 derajat, Bu. Ya, Kemudian, bagus. sudut deviasi dari puncak D antara dasar permukaan laut dengan bagian depan kapal itu sama dengan sudut CBD, Bu, itu 40 derajat. Ya. Jadi, Bu, sin 50 sama dengan 40 per BD. Jadi Ya. BD itu sama dengan 40 per sin 50. Itu sama Ya. dengan 51,95 meter. Kemudian panjang kapalnya itu sama dengan AB, Bu. Ya. Jadi pakai aturan AB per sin sudut BDA sama dengan BD per sin sudut BAD. Jadi AB per sin 20 sama dengan BD per sin 30. Kemudian sin 20 itu saya tadi pakai kalkulator, Bu. Boleh menggunakan kalkulator saintifik ya. Ya, Bu. Untuk mencari misalnya sin 40, kita kan nggak hafal. Ya, Kalau misalnya istimewa untuk nih, sin, Bu. ya kalau untuk sudut-sudut istimewa saya rasa udah bisa semuanya Ya. ya. Tapi kalau Ya, untuk Bu. yang lain boleh, bagus Rami. Bisa kita menggunakan kalkulator saintifik. Silakan lanjutkan. Ya, AB per sin 20 itu 0,34 sama dengan 51,95 dibagi dengan 0,5. Jadi AB-nya tuh dapatnya 35,33 meter. Jadi panjang kapal yang saya tumpangi itu adalah 35,33 meter, Bu. Oke. Terima kasih Rahmi, sudah mantap sekali. Tapi kita tanyakan dulu nih sama teman-temannya yang lain. Bagaimana yang lain jawabannya? Siapa tahu ada punya persepsi lain untuk mencari panjang kapal dari seorang pengamat yang ada di mercusuar. Bagaimana dengan tampilan yang sudah ditampilkan oleh Rahmi tadi? Bagaimana? Kelompok yang lain, kelompok Siran seperti apa hasilnya, sama atau tidak? Sama, Bu. Sama, cuman tadi saya lihat di ya, saya tadi lihat di kelompok Okta dan kelompok Raihan itu gambarnya tolong ilustrasinya ya, ilustrasinya tolong diperbaiki lagi. Ya setidaknya pakai roll lah gitu untuk menggambar segitiganya. Ya, Oke. Mau cari penggarisnya. Oke, terima kasih semuanya. Matematika bisa. Nah, dari tadi kelompok Siran sudah menemukan, kemudian kelompok Rahmi sudah menyelesaikan masalah. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari aturan sinus ini? Apa kesimpulannya kira-kira? Saya minta lagi nih. Kelompok Okta lagi yang belum ini ya, kelompok Okta. Silakan kelompok Okta. Raihan atau Okta yang membacakan nih? Okta dulu, nanti baru Raihan. Nanti nilainya sama-sama. Yang aktif pada siang hari ini, yang tetap semangat pada siang hari ini dapat nilai plus semuanya. Silakan Okta. Aturan sinus, Bu. Ya, apa yang kau peroleh? A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C, Bu. Nah, Raihan, apa? Ya, Bu. Dalam setiap segitiga ABC sembarang dengan BC sama dengan A, AC sama dengan B, AB sama dengan C, dengan sudut-sudutnya, sudut C, sudut A, dan sudut B, perbandingan panjang sisi dan
sinus sudut yang berhadapan dengan sisi tersebut mempunyai nilai yang sama, Bu. Nah, bagus. Terima kasih Okta dan Raihan. Tetap semangat ya. Bagaimana untuk kelompok yang lain? Sudah pahamkah mengenai aturan sinus ini yang kita pelajari tadi? Dah, Bu. Oke. Paham, Ya, Bu. karena semuanya tadi semangat. Tadi semangat, saya sudah lihat sudah benar, hampir benar ya, bukan benar secara keseluruhan, hampir benar. Jadi untuk lebih mengetahui pemahaman kita, saya akan adakan tes formatif atau satu soal mengenai ini. Oke, kita lihat masalah ini ya. Masalahnya mengenai seorang, ada 2 orang, Ferry dan Wawan, mempunyai tinggi badan sama dan berada pada posisi segaris dengan Masjid Agung An-Nur. Tentu ini Masjid Agung kebanggaan kita yang ada di Riau ya, yang berada di Pekanbaru. Nah, jarak antara Ferry dan Wawan itu adalah 330 meter. Nah, puncak Masjid Agung An-Nur, ini suara siapa yang berisik? Tolong diam dulu anakku. Nah, matikan dulu. Nah, pinter. Terima kasih. Nah, kita kembali ke laptop ini. Jarak antara Ferry dan Wawan itu 330 meter. Nah, puncak Masjid Agung ini sepertinya body-body si Adi dari belakang ini ya. Nah, yang dari sudut pandang Wawan, puncak Masjid Agung An-Nur ini terlihat dengan sudut elevasi 75 derajat. Jika nilai cos 15 derajat, jika nilai cos 15 derajat ini silahkan kalian pakai kalkulator saintifik untuk mencarinya. Yang pertama saya minta adalah kalian mengilustrasikan seperti yang tadi, soal masalah tadi, ilustrasikan, kemudian hitunglah jarak pandang Wawan ke puncak Masjid Agung An-Nur, kemudian jarak pandang Ferry ke puncak Masjid Agung An-Nur. Oke, silakan dikerjakan. Siapa cepat dia dapat. Matematika bisa. Semuanya. Oke, silakan dikerjakan. Wah, si Pardo ternyata udah duluan ini. Udah selesai ilustrasinya. Bakat seninya luar biasa ini ya Pardo. Adi juga udah siap. Siran juga. Waduh, untuk ilustrasi udah pinter semua saya rasa ini. Silakan, hitung jarak pandangnya. Jarak pandang Wawan ke puncak masjid menggunakan aturan sinus tadi. Saya tunggu. Ah, si Rena sudah mengumpulkan malahan ini. Aduh, pintar sekali. Rena sudah mengumpulkan. Pardo dari tadi nggak ada kemajuan ini ya Pardo. Baru ilustrasi saja. Hitunglah jarak pandangnya. Pakai aturan sinus yang tadi. Ya Pardo. Oke. Silakan dicari. Ya Bu, saya pun sudah Bu ya. Oke, sudah dikirimkan nih, udah saya terima ini. Oke, baik, terima kasih. Matematika bisa. Oke, baiklah. Terima kasih buat Ananda semuanya. Dari pembelajaran kita pada siang hari ini, kita sudah menemukan aturan sinus dan ternyata banyak sekali yang bisa kita eksplor dari ilmu trigonometri. Mulai dari yang kemarin kita mempelajari perbandingan trigonometri, kita bisa menggunakannya dalam bidang arsitektur. Kemudian ini kita bisa eksplor lagi mengenai masalah yang pertama tadi. Banyak sekali proses dalam kehidupan sehari-hari kita ini yang menggunakan perbandingan. Ya, perbandingan trigonometri maupun aturan sinus supaya kalian nanti lebih dipermudah lagi dalam menyelesaikan masalah-masalah. Ini ada buku tugasnya
yaitu buku siswa halaman 201 nomor 1 dan 2 dikumpulkan pada link ini. Silakan difotokan saja linknya atau nanti saya kirimkan ke grup juga bisa. Sebagai referensi untuk kalian di rumah nanti mengerjakan tugas ini bisa dicari mengenai referensi lainnya tentang aturan sinus ini di alamat surel ini ya. Nah, tentu banyak yang lainnya di YouTube pun kalian bisa lihat. Kemudian di buku siswa pun ada yang sudah kalian pinjam di perpustakaan. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah, Bu. Minggu depan ulangan, Bu. Belum, Nak, belum. Sabar ya. Belum. Sabar. Ulangan Oke, itu Bu. pasti ada untuk menguji kalian semuanya. Yang penting kita semangat. Oke. Untuk minggu depan, kita akan mempelajari aturan kosinus. Dia ini bersaudara. Ada aturan sinus, kemudian ada aturan kosinus. Oke? Nah, untuk menutup pertemuan kita pada siang hari ini, silakan Adi membaca doa setelah belajar. Silakan Adi. Baik, baik Bu. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Adi. Ya, Bu. Oke, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.